Pria kaya dan gadis galon. Pertemuan tak terduga. Andra Maheswara, seorang pria kaya pemilik perusahaan properti besar, hidup dalam dunia yang serba mewah, tetapi hatinya terasa kosong. Suatu siang yang terik, ia baru pulang dari kantor dan menemukan dispenser di rumahnya kehabisan air. Biasanya asistennya yang mengurus hal kecil seperti ini. Namun hari itu, semua orang sedang keluar. Dengan malas, ia memanggil layanan galon terdekat. Tak lama kemudian, datanglah seorang gadis muda bernama Alia, seorang tukang galon yang terkenal rajin dan ramah di kampungnya. Tubuhnya mungil, kulitnya cerah walau terkena matahari setiap hari, dan wajahnya manis dengan senyum yang tak pernah padam. Andra awalnya hanya melihat sekilas, menganggap kedatangan Alia sebagai rutinitas biasa. Namun, ketika Alia mengangkat galon besar seorang diri, dengan cekatan dan tanpa mengeluh, Andra tertegun. "Mas, galonnya saya pasangin sekalian ya?" tanya Alia sambil tersenyum. Andra mengangguk, tak menyangka gadis secantik itu bekerja sebagai pengantar galon. Saat Alia menunduk memasang galon di dispenser, Andra merasakan sesuatu yang jarang muncul di hatinya. Rasa kagum yang tulus. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andra merasa rumahnya yang sunyi menjadi sedikit lebih hangat. Rasa kagum yang tumbuh. Sejak pertemuan pertama itu, Andra tidak bisa menghapus bayangan Alia dari pikirannya. Bukan hanya wajah cantiknya, tetapi juga kerendahan hati dan ketegaran yang Alia tunjukkan saat mengangkat galon seberat itu. Andra merasa ada ketulusan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Keesokan harinya, ia sengaja menghubungi layanan galon lagi, berharap Alia yang datang. Doanya terkabul. Alia datang dengan senyum yang sama cerahnya seperti kemarin. "Wah, cepat juga habisnya, Mas," candanya. Andra hanya tersenyum canggung, tak ingin ketahuan bahwa ia sengaja memesan lagi. Saat Alia memasang galon, Andra memberanikan diri bertanya, "Alia sudah lama kerja mengantar galon?" "Sudah 3 tahun, Mas. Saya bantu orang tua," jawabnya sambil menyeka keringat. Andra mengangguk, makin kagum dengan kegigihan gadis itu. Di matanya, Alia jauh lebih berharga daripada banyak wanita yang sering ia temui. Para sosialita yang hanya tertarik pada hartanya. Alia berbeda. Alia murni. Tanpa ia sadari, rasa kagum itu berubah menjadi ketertarikan yang semakin sulit ia sembunyikan. Dunia yang terlalu berbeda. Andra mulai sering memesan galon hanya untuk bisa bertemu Alia. Meski Alia bersikap biasa saja, Andra merasa kedekatan kecil di antara mereka mulai tumbuh. Namun, teman-teman Andra mulai mencium perubahan itu. Suatu malam, dalam sebuah pertemuan bisnis mewah, salah satu rekan Andra bercanda. "Dengar-dengar, kamu naksir tukang galon." "Andra, come on, kamu bisa dapat siapa saja." Gerakan makan Andra terhenti. Tawa orang-orang di sekitarnya membuat dadanya panas. Dia punya nama, dan dia lebih tulus daripada siapapun di pesta ini, jawabnya dingin. Namun, setelah pulang, Andra mulai merasa galau. Ia sadar dunia mereka sangat berbeda. Ia pria kaya dengan reputasi besar, sementara Alia hanya gadis sederhana yang bekerja mengantar galon untuk membantu keluarganya. Ia takut jika kedekatan mereka justru menyakiti Alia suatu hari nanti. Saat malam semakin larut, Andra duduk di balkon apartemennya memandangi lampu kota. Dalam hati ia bertanya, apa mungkin cinta bisa menyatukan dua dunia yang tampak mustahil dipertemukan? Sementara itu, di rumah kecil di pinggir kota, Alia juga memikirkan Andra, meski ia takut berharap terlalu jauh. Luka di balik senyum. Suatu hari, Andra melihat Alia datang dengan wajah pucat. Langkahnya sedikit tertatih saat membawa galon. "Alia, kamu kenapa? Sakit?" tanya Andra yang langsung panik. Alia tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Mas, cuma sedikit capek." Namun saat ia hendak mengangkat galon kedua, tubuh Alia goyah. Andra buru-buru menangkapnya sebelum jatuh. "Alia, kamu harus istirahat." Alia mengegeleng, berusaha tetap kuat. "Mas, saya kerja harian. Kalau saya istirahat, saya nggak dibayar. Orang tua saya butuh uang." Perkataan itu menusuk hati Andra seperti pisau. Ia baru tahu bahwa ayah Alia fitnah yang menyayat. Kabar kedekatan Andra dan Alia akhirnya menyebar. Beberapa warga bergosip, bahkan
Ada yang mencibir Alia. Alia mau ngejar hartanya Mas kaya itu ya? Pasti mau hidup enak, cantik tapi matre. Fitnah itu sampai ke telinga Alia dan membuatnya sangat terluka. Ia menangis diam-diam di rumah, tak ingin orang tuanya tahu. Saat Andra datang lagi memesan galon, Alia menatapnya dengan mata sembab. "Mas, mulai sekarang jangan pesan galon ke saya lagi." Andra terkejut. "Kenapa? Apa aku salah?" "Karena saya cuma bikin Mas susah. Orang-orang ngomong yang enggak. Saya nggak mau Mas malu karena saya." Namun Andra menggenggam bahunya dengan lembut. "Alia, dengar. Kamu nggak salah. Dan aku nggak peduli apa kata orang. Yang aku peduli, kamu." Alia terpaku. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar, namun juga ketakutan. Andra hidup di dunia penuh sorotan, sedangkan ia hanyalah gadis sederhana. Apakah ia siap menanggung konsekuensinya? Hari itu perasaan mereka sama-sama diuji oleh dunia yang tidak ramah. Pengorbanan. Andra memutuskan untuk melindungi Alia dari segala fitnah. Ia menghampiri warga yang menyebarkan gosip dan menjelaskan dengan tegas bahwa Alia bukan perempuan seperti yang mereka tuduhkan. Namun semakin ia membela Alia, semakin banyak orang yang membicarakannya. Sementara itu, Alia merasa hidupnya semakin berat. Ayahnya semakin sakit, biaya rumah sakit meningkat, dan pekerjaannya sebagai pengantar galon semakin tak cukup. Dalam keputusasaan, ia hampir memutuskan untuk berhenti bertemu Andra demi menghindari masalah lebih besar. Namun Andra tidak menyerah. Ia datang ke rumah Alia membawa bantuan untuk ayahnya. "Biar saya bantu," katanya tulus. "Ini bukan kasihan, ini karena saya peduli sama kamu." Alia mengingin menolak, tetapi kali ini ia tak kuat. Ia menangis di bahu Andra, membiarkan dirinya rapuh untuk pertama kalinya. "Mas, saya takut kita nggak akan bisa bersama." Andra memeluknya erat. "Kalau dunia menghalangi, kita lawan bersama." Untuk pertama kalinya, Alia percaya pada harapan yang ia kira mustahil. Cinta yang diperjuangkan. Setelah melalui berbagai rintangan, Andra akhirnya berani mengambil langkah besar. Ia membawa Alia ke sebuah restoran mewah, bukan untuk memamerkan statusnya, tetapi untuk memperkenalkan Alia kepada keluarganya. Namun respon keluarganya tidak sehangat yang ia harapkan. "Apa-apaan membawa pengantar galon ke sini?" ujar ibunya dengan nada merendahkan. Alia menunduk, merasa seperti menusuk dunia yang bukan miliknya. Andra menggenggam tangannya, memberi kekuatan. "Ibu, Alia lebih berharga daripada banyak orang yang ibu banggakan," kata Andra tegas. Namun ibunya tetap menolak. "Cinta saja tidak cukup, Andra. Kamu pewaris perusahaan besar. Pilihanmu salah." Alia merasa sesak. Ia tidak ingin menjadi penyebab retaknya keluarga Andra. Malam itu, ia memutuskan untuk menjauh. Namun Andra mengejar. Ia berdiri di depan rumah Alia dalam hujan deras. "Alia, aku tidak akan menyerah. Aku ingin kamu di hidupku." Alia menangis. "Tapi keluargamu, biarkan aku yang menghadapi semuanya, karena aku mencintaimu." Untuk pertama kalinya, Alia mendengar kata itu terucap, jujur dan penuh keyakinan. Akhir yang diperjuangkan. Beberapa bulan berlalu, Andra terus membuktikan ketulusannya. Ia tetap datang, membantu keluarga Alia, bahkan mengurus pengobatan ayahnya sampai sembuh. Perlahan, keluarga Andra melihat keteguhan hati putra mereka dan ketulusan Alia yang tidak pernah memanfaatkan kebaikan Andra sedikit pun. Suatu hari, Ibu Andra datang ke rumah Alia. "Nak, maafkan Tante. Tante salah menilai kamu. Kamu perempuan baik." Alia menunduk, menahan haru. Andra menggenggam tangannya dengan bangga. Dengan restu keluarga akhirnya tercapai, Andra mengajak Alia ke tempat pertama mereka bertemu, di depan dispenser rumah Andra. "Alia," ujarnya sambil berlutut, "kamu datang membawa galon, tapi justru mengisi kekosongan hidupku. Maukah kamu menikah denganku?" Alia menutup mulutnya sambil menangis. "Mas, iya, saya mau." Andra memeluknya dan hari itu menjadi awal perjalanan baru bagi mereka. Dua manusia dari dunia yang berbeda, namun dipersatukan oleh ketulusan, perjuangan, dan cinta yang tidak pernah menyerah.
Akhir yang indah bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka saling melengkapi. Tanganku, hapus